Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang biosintesis lipid dengan saya Syarna Syakira, MPM 230210101003. Saya Salsabila dengan NPM 230210101060. Saya Aziza Nasution dengan NPM 2302111046. Saya Eliza dengan NPM 230210101036. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbo. Lipid bersifat amfifitik di mana ia mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, ataupun membran lain dalam lingkungan basah. Nah, biosintesis lipid sendiri ialah proses pembentukan lipid di dalam sel yang melibatkan berbagai reaksi biokimia. Proses sintesis lipid yang pertama yaitu ada sintesis asam lemak, kedua pembentukan trigliserida, ketiga ada sintesis fosfolipid, dan keempat ada sintesis kolesterol. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi dari biosintesis lipid sendiri yaitu ada nutrisi, hormon, dan juga kondisi seluler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis lipid. Yang pertama itu ada asam lemak. Asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Yang kedua itu ada gliserida yang terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga itu ada lipid kompleks, yaitu terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Dan yang terakhir itu terdapat non-gliserida yang terdiri atas steroid dan malam. Jadi dalam biosintesis lipid ini terdapat asam lemak. Nah, asam lemak adalah molekul organik yang terdiri dari rantai hidrokarbon dengan kelompok karboksil COOH. Di satu ujung mereka ada komponen utama lipid dan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, untuk asam lemak jenuh ini dia tidak memiliki ikatan ganda antara atom karbon. Jadi semua atom karbon terikat dengan hidrogen. Nah, sumbernya umumnya itu ditemukan dalam lemak hewani, minyak kelapa, dan minyak sawit. Kemudian untuk asam lemak tak jenuh, karakteristiknya itu memiliki satu atau lebih ikatan ganda dalam rantai karbon. Nah, sumbernya itu dapat ditemukan dalam minyak nabati, kacang-kacangan, dan ikan. Nah, adapun fungsi dari asam lemak ini adalah sebagai sumber energi, penyimpanan energi, komponen struktur, dan prekursor hormon. Lipid kompleks merupakan kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh dari kombinasi lipid dengan molekul lain ini adalah lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein adalah gabungan antara lipid dengan protein, sedangkan glikolipid merupakan gabungan antara lipid dengan glukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang degradasi lipid. Pose with the bands. Biosintesis adalah suatu proses banyak tahap yang dikatalisis enzim, di mana substrat diubah menjadi produk yang lebih kompleks dalam organisme hidup. Lipid merupakan konduktor panas yang jelek, sehingga lipid dalam tubuh mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. Makin banyak jumlah lemak, makin banyak fungsinya panas dalam tubuh. Berikut contoh gambar struktur beberapa lipid secara umum. Di bagian atas adalah kolesterol dan asam oleat.
Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, stearoil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian bawah adalah fosfolipid yang umum, yaitu fosfatidilkolina. Berikut adapun tahap-tahap biosintesis pada lipid adalah sebagai berikut. 1. Proses transport asetil mitokondria ke sitosol menjadi KOA dari mitokondria ke sitosol. Yang kedua, proses pembentukan asetil malonil menuju KOA menjadi malonil KOA. Yang ketiga, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Asam lemak terbagi menjadi dua, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak tak jenuh dia memiliki lebih dari 2 ikatan rangkap, seperti pada gambar di samping. Pembentukan rantai asam lemak menggunakan sistem asam lemak sintase. Enzim yang terlibat dalam biosintesis asam lemak diatur dalam kelompok atau sistem yang disebut dengan sistem lemak sintase. Sistem asam lemak sintesis terdiri dari 7 tempat aktif, yaitu yang pertama ada ACP, asil karir protein, yaitu protein pembawa asil. Selanjutnya ada enzim asetiltransferase, selanjutnya ada enzim malonil transferase, selanjutnya ada enzim 3 ketoasil PPA sintetase, selanjutnya ada enzim 3 ketoasil ACP reduktase, selanjutnya ada enzim 3 hidroksiasil ACP dehidratase, selanjutnya yang terakhir ada enzim enoil ACP reduktase. Lemak sintesis mempunyai 2 gugus sulfitril, di mana gugus SH esensial, yaitu yang pertama diberikan oleh fosfantetein PN gugus prostetik 4, yang kedua diberikan oleh residu cysteine spesifik atau CIS. Jadi kesimpulannya adalah lipid berfungsi sebagai cadangan makanan untuk memberikan energi dan membentuk komponen membran sel. Selanjutnya, proses biosintesis lipid terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol, selanjutnya proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonil CoA, dan yang terakhir adalah proses pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintesis. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.